Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. 2 hari ini saya nggak bikin konten ya kawan-kawan karena pekerjaan yang cukup padat, melelahkan. Belum bisa membagi waktu, jadi mohon maaf ya, belum ada ilmu yang bisa saya bagikan dalam konten terbaru saya. Dan saya sampaikan juga mohon maaf kepada pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang sekiranya kalau nelpon belum keangkat ya kawan-kawan. Jadi terus terang kalau saya masih ada tanggungan pekerjaan, saya kesampingkan HP saya ya kawan-kawan. Jadi memang tidak sewaktu-waktu saya bisa angkat telepon. Jadi mohon dimaklumi, tidak perlu komen marah-marah ya kawan-kawan. Kalau mau bersabar, nelpon lagi di waktu-waktu longgar lah sekiranya habis maghrib, pas waktu saya longgar. Kadang saya pas jam segitu pekerjaan juga belum selesai, juga belum bisa saya angkat. Jadi kalau kira-kira atau WA dulu Mas, sekiranya longgar nggak, saya telepon. Nah seperti itu biasanya nanti akan saya jawab ketika pas saya longgar, monggo silahkan, atau saya yang telepon balik juga seperti itu. Jadi tidak usah komen di konten marah-marah itu tidak perlu kawan-kawan. Jadi buang-buang energi. Kalau sekiranya kawan-kawan mau bersabar, WA dulu, nanti ada waktu telepon pas saya longgar saya kabari, nanti telepon monggo silahkan. Namanya telepon kita anggap silaturahmi. Kalau cocok jual beli jadi rezeki ya alhamdulillah, tapi paling tidak kita dapat pahala silaturahmi. Tapi kalau kawan-kawan tidak sabar, tidak mau telepon saya lagi juga tidak apa-apa, silahkan telepon ke penjual ayam yang lain yang sekiranya lebih longgar, bisa totalitas dalam melayani. Jadi karena ya mau diakui atau tidak diakui, seperti ini kemampuan dan kapasitas saya. Jadi nggak bisa sepenuhnya saya pegang HP, setiap waktu ditelepon pasti saya angkat. Itu saya memang belum bisa kawan-kawan. Jadi memang ya masih banyak kekurangan saya lah. Jadi kalau bisa dimaklumi ya dimaklumi, kalau tidak telepon di penjual ayam yang lain yang sekiranya bisa sewaktu-waktu ditelepon, bisa diangkat dan dilayani, monggo, tidak apa-apa. Saya tidak mengharuskan kawan-kawan langsung beli ayam di tempat saya. Jadi saya menikmati hobi ini, saya berbagi ilmu itu dalam rangka juga menikmati hobi. Kalau cocok saja silahkan dibeli, kalau tidak cocok ya tidak apa-apa. Yang penting kita silaturahmi yang baik, tidak perlu marah-marah. Orang yang PHP saya aja tidak pernah saya marahi kok. Saya doakan rezekinya lancar dan saya doakan lidahnya lempeng. Jadi kalau janji nggak ingkar lagi ya, kasihan ya istilahnya. Kalau sama saya oke lah, saya masih walaupun kecewa tapi saya bisa memaafkan. Tapi tanggungannya di sana kan ada. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau bicara dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau dipercaya dia pasti khianat, seperti itu. Jadi jauhkan kita dari karakter sifat orang munafik seperti itu ya kawan-kawan. Oke, ini untuk intermezzo aja. Jadi saya nggak mau istilahnya ada beban atau jarak di antara kita. Jadi biarkan kita menjadi persaudaraan satu hobi. Perkara jual beli itu nomor sekian lah, kalau cocok aja, seperti itu ya kawan-kawan. Tidak harus dipaksakan beli di tempat saya, nggak apa-apa. Oke. Yang mau saya bagikan ilmunya kali ini adalah soal baguskah telur perdana atau telur diri atau telur tembean untuk ditetaskan. Nah itu jadi masih banyak menjadi perbincangan bagi kawan-kawan sehobi, khususnya bagi yang baru memulai ternak ayam. Bagus nggak Mas kira-kira kalau telur perdana ditetaskan? Terus apa kendalanya, apa permasalahannya? Oke, mari kita bahas di konten ini sesuai dengan pengalaman saya ya kawan-kawan. Saya minum dulu. Musim hujan, terlalu sibuk saya kesana kemari, hujan-hujanan juga. Waduh, harus pintar-pintar jaga kondisi ini saat ini.
Jadi begini ya kawan-kawan, untuk kita bahas telur tembean atau telur dere. Itu kalau saya tidak masalah, mau ditetaskan itu tidak masalah, tetap bagus. Kadang begini, kita sayang kalau untuk ayam yang istilahnya kita beli mahal, misalnya dere. Saya ambil contohnya dulu di yang paling mahal apa ya? Yang paling mahal itu yang terah menedeng itu udah ambilan dere betina itu sudah di atas 15. Nah, 15 juta itu kalau ya namanya kita kan bicara ternak ini kan bicara urusan nyawa ya, makhluk hidup. Kita kan nggak pernah tahu ayam ini umurnya sampai berapa. Nah, begitu udah masuk masa bertelur udah ngekek. Kayaknya kok sayang banget ya kalau cuma ditelurkan biasa atau digoreng gitu. Tetap saya kawinkan, tetap saya tetaskan kawan-kawan. Nah itu kelemahannya apa? Kelemahannya itu satu ya, nggak masalah sebenarnya itu. Tidak ada masalah untuk ayam telur pertama ditetaskan, itu bukan sebuah masalah. Tetap hasilnya bisa bagus, cuma tetap ada minusnya. Nah kita bahas ya. Jadi selalu konten saya selalu saya bahas, plus minusnya selalu saya bahas. Jadi nanti pertimbangan tetap ada pada Anda sendiri. Jadi mau ditetaskan atau enggak, monggo. Saya tidak pernah menentukan harus begini enggak. Cuma saya kasihkan gambaran-gambaran aja biar kawan-kawan bisa untuk jadi bahan pertimbangan seperti itu. Jadi kalau untuk telur tembean atau telur perdana, telur dere, itu kalau ditetaskan satu, ukuran telurnya itu masih kecil banget ya kawan-kawan, lebih kecil daripada nanti telur berikutnya. Itu satu. Dengan ukuran yang kecil itu pengaruhnya di DOC-nya. Nanti begitu netes DOC-nya juga kecil-kecil. Bukan untuk hasil akhirnya lah, tapi untuk DOC-nya dulu ini udah kecil-kecil. DOC-nya kecil-kecil itu rentan sekali dengan penyakit juga. Rentan sekali dengan penyakit kawan-kawan. Jadi untuk telur tembean itu bahayanya di awal. Jadi ketika netes itu jumlah yang bisa hidup, kemungkinan hidupnya itu sangat tipis sekali. Jadi kendalanya itu kendala di awal. Jadi untuk terutama 1 bulan pertama itu kalau untuk telur tembean biasanya rentan sekali. Banyak yang kurang lah, ada yang kakinya bengkok, ada yang engkri-engkri, walaupun itu ditetaskan induannya sendiri. Apalagi ditetaskan dengan mesin, saya jamin pasti lebih loyo lagi seperti itu. Cuma kalau kawan-kawan bisa ngerumat untuk 1 bulan itu bisa lolos, bisa tetap hidup, bisa 2 bulan, selanjutnya tidak masalah sampai besar. Karena saya udah terbukti anakan tembean juga bisa menang, bisa champion. Jadi saya besarkan sampai besar ya, kerja pukulnya bagus, bisa tetap dipakai. Cuma, nah ini ada cumanya lagi. Misalnya sama-sama, ya ini induan, ini pejantan misalnya, sama-sama anak dari pasangan ini, anak tembean sama anak yang kedua atau yang ketiga, nanti kualitasnya tetap beda kawan-kawan. Untuk yang kedua ketiga ini akan lebih bagus daripada tembeannya. Apalagi nanti kalau babonya itu udah ganti bulu atau pejantannya udah ganti bulu, itu ayamnya akan lebih bagus. Dari segi postur dia akan lebih bagus, dari segi kualitas pukulan dia juga akan lebih keras, dari segi teknik juga dia akan lebih mantep lah pokoknya. Saya udah terbukti dulu samurai itu saya kawinkan di umuran 9 bulan karena terlalu bagus ayam itu. Saya sayang sekali, mau ngadu juga sayang. Jadi saya produksi di umur 9 bulan. Wah, anakannya juga udah bagus-bagus, cepet-cepet. Cuma ukurannya agak kecil-kecil. Tapi ya juga udah menang. Nah begitu samurai posisi udah mabung, udah di atas 1 tahun umurnya, anakannya lebih mantap lagi kawan-kawan, dan lebih lebih merata lah, kualitasnya lebih merata, stabil gitu kualitasnya. Jadi satu dengan yang lainnya itu lebih stabil dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu masih satu tetasan itu
kebetulan dulu jantannya ada 7, itu variasinya beda-beda banget. Maksudnya ada yang unggul di speed, ada yang tekniknya lebih unggul seperti itu. Cuma kalau untuk ayam yang sudah mabung itu lebih merata, baik tekniknya, speednya, bobot pukulnya lebih merata. Jadi kembali lagi untuk telur tembean atau telur perdana itu ditetaskan tidak masalah. Cuma itu memang masih rentan untuk daya hidupnya itu 0 sampai 1 bulan itu banyak yang mati pasti. Cuma kalau lolos itu tidak masalah, nanti tetap bisa dipakai asalkan pejantannya bagus, babonnya bagus, tetap kualitasnya anaknya bagus. Cuma ya itu ukurannya mungkin lebih kecil dan tetap nanti yang periode kedua atau ketiga akan lebih bagus dibandingkan yang tembean itu. Apalagi kalau babon sama pejantannya sudah mabung, itu pasti anaknya lebih merata dan kualitasnya lebih bagus. Apalagi dibandingkan yang anak tembean tadi pasti lebih bagus. Cuma kalau masalah menang atau tidak itu sekali lagi ke derajat ayamnya ya. Kalau di tempat saya walaupun tembean tetap bisa menang. Ya alhamdulillah ada derajat menangnya. Ayam itu tidak cuma bagus tapi harus punya derajat menang ya kawan-kawan. Banyak ayam bagus yang nggak punya derajat menang. Itu ya sulit juga. Kita buktikan juga tetap harus ke arena. Kalau ayam bagus bisa lah diabar, tapi kalau derajat menang itu harus ke arena. Kalau istilah orang Jawa itu ayam sunya, bisa nggak dia dikasih beban taruhan lah istilahnya, beban duit yang cukup besar itu bisa apa enggak? Kan banyak ayam yang diabar bagus tapi di arena melempem, dikasih T 1 juta aja udah nggak kuat. Nah seperti itu ya, memang derajat menang. Namanya derajat menang itu apa ya, istilah Jawanya itu dilalai, kebetulan. Nah, kalau bahasa Indonesia kebetulan. Namanya ayam derajat menang, misalnya wah kondisinya kok ternyata kurang bagus, kurang fit ayamnya, kebetulan dapat lawannya juga lebih kurang fit lagi lah, seperti itu. Memang apa ya, dapat diartikan nasibnya bagus seperti itu. Nah, itu memang tidak bisa dipelajari, memang udah bawaan ayam itu sendiri kawan-kawan. Jadi memang harus diuji di arena. Tapi kalau untuk kualitas kayak tarung nggak bisa lah diabar di kandang sendiri bisa. Cuma kalau untuk derajat menang tetap harus diuji di arena. Seperti itu ya kawan-kawan untuk penjelasan bagus apa tidak untuk telur tembean yang ditetaskan. Jadi yang kendala utamanya mungkin di kesehatan, di umuran 0 sampai 1 bulan itu masih rentan sekali dengan penyakitnya, lebih rentan dibandingkan telur yang sudah umur indukannya. Itu satu. Yang kedua mungkin ukurannya ayamnya agak lebih kecil. Yang selanjutnya yang kedua, yang ketiga itu satu kesehatan. Maaf ya saya ulang-ulang jadi biar lebih jelas. Yang pertama kendalanya mungkin kesehatan di umur 0 sampai 1 bulan itu lebih lemah. Yang kedua ukuran ayamnya nanti akan lebih kecil. Yang ketiga pola main dan pukulannya belum begitu maksimal. Jadi ketika ayam indukannya itu sudah mabung, itu nanti akan lebih bagus anakannya. Jadi ketika 0 sampai 1 bulan lebih kuat daya tahannya, ukuran ayamnya juga lebih besar. Ini satu pejantan, satu betina yang saya omongkan ya. Ukurannya ayamnya lebih besar. Terus yang ketiga pola main dan pukulannya akan sudah lebih mantap lah, lebih bagus dibandingkan telur yang tembean. Jadi itu yang sudah bisa saya jelaskan. Bagi kawan-kawan monggo istilahnya pilihan kayak kawan-kawan. Kalau sekiranya indukannya mahal, nah ini pertimbangan saya ya. Kalau indukannya ambilnya mahal, ya sayang toh, cuma telurnya digoreng. Siapa tahu habis telur digoreng indukannya mati, ya repot toh. Kita belum BP, belum balik modal lah. Tetaskan aja nggak apa-apa. Istilahnya ya buat spekulasi lah, gambling. Kita besarkan ayam kan nggak apa-apa, kalau bagus ya kepakai, nggak bagus ya dimasak kan, seperti itu. Kalau untuk telur, kalau untuk indukan-indukan yang harganya tidak begitu mahal, tidak masalah lah istilahnya. Kita tunggu aja telur kedua atau ketiga. Kalau saya peranaan sendiri rata-rata udah telur ketiga. Telur ketiga baru saya tetaskan, tapi indukan yang peranaan sendiri loh, bukan beli loh. Jadi modal saya juga nggak terlalu besar. Jadi nggak masalah nunggu telur ketiga baru saya tetaskan, nggak masalah.
seperti itu, karena hasilnya akan lebih bagus seperti itu. Jadi karena produksi saya juga nggak begitu ngejar-ngejar produksi sih saya. Katanya saya lebih seneng main di kualitas daripada kuantitas, karena operasionalnya berat ayam itu kalau terlalu banyak. Lebih baik sedikit tapi kualitas, jualnya juga harganya cukup tinggi seperti itu. Jadi sabar nunggu telur ketiga, periode ketiga. Nelor satu periode goreng, nelor lagi periode kedua goreng, nelor ketiga baru saya tetaskan. Itu biasanya udah bagus. Oke, sekian dulu kawan-kawan untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat, memberikan tambahan ilmu dan juga wawasan bagi kawan-kawan yang tentunya yang baru memulai usaha ternak ayam hobi. Bagi yang senior, mohon maaf saya tidak ada maksud untuk menggurui, saya juga masih belajar berbagi ilmu. Ada yang mau menambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar. Semoga saya juga bisa lebih apa yang belum saya ketahui bisa saya ketahui seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita berbagi pikiran, berbagi pengalaman untuk bisa saling mencerdaskan dan menuju ke kesuksesan. Oke, salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.